Heavenly Father, Allah yang maha besar di sorga, thank you that we are here once again. terima kasih karena kami boleh berada di sini sekali lagi. We can feel your presence. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. We can feel that you are here with us. Kami boleh merasa Engkau berada bersama kami di sini. Lord, please bless us. Berkatilah kami ya Tuhan. May the Holy Spirit dwell in our hearts and in our minds. Biarlah Roh Suci akan menempati hati dan pikiran kami. May everything that we will be learning help us to grow in Christ. Semoga semua yang akan kami pelajari menolong kami untuk bertumbuh di dalam Kristus. Thank you very much in Jesus' name. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, so good morning everyone. Jadi selamat pagi semuanya. Have you been blessed? Apakah kalian terberkati? If you're blessed, please say amen. Jika kalian merasa terberkati, katakan amin. Praise the Lord. And I want to take this opportunity to say thank you. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Thank you to the organizers of this EIYC. Terima kasih untuk organizer dari EIYC. Thank you to Adventist World Radio for allowing us to be here. Terima kasih Adventist World Radio yang mengizinkan kami berada di sini. And of course, we bring back all glory and praises to God for having this kind of program for the youth. Dan tentu saja kami memuliakan Tuhan oleh karena acara yang baik ini bagi anak-anak muda. It's my first time, but I felt like I'm home. Baru pertama kali di sini tapi saya merasa di rumah sendiri. Thank you for your hospitality. Terima kasih untuk keramahan semuanya. Thank you for your love and care. Terima kasih untuk kasih dan kepedulian. And I pray that may the Lord bless you all the time. Dan saya berdoa kiranya Tuhan memberkati kalian sepanjang waktu. So as of this time, again greetings from Adventist World Radio. Jadi saat ini saya membawa salam dari Adventist World Radio. So for my last session, I want to share with you a little testimony. Jadi untuk sesi yang terakhir ini saya ingin membagi cerita pendek. I will also share something about how you can join CDE. CDE. Oke, saya juga akan membagikan cara bagaimana supaya kalian bisa bergabung dengan CDE. I shared with you I think yesterday that I was just baptized year 2004. Saya mengatakan kemarin bahwa saya baru saja dibaptis tahun 2004. And I was only 15 years old during that time. Dan waktu itu saya masih berumur 15 tahun. And I'm so amazed how God connects things. Dan saya begitu terkesima bagaimana Allah menghubungkan hal-hal yang ada. Because as I try to look back, I realized that my first ministry, karena ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa pelayanan saya yang pertama was radio evangelism. Adalah penginjilan lewat radio. Wait, I hope that this will play so that you will see the picture. Oke, semoga ini bisa diputar supaya kalian bisa melihat gambar. Ya, ini. There. So that's me at age 15 answering Bible questions in the radio. Nah, di sana saya berumur 18 tahun di radio menjawab pertanyaan-pertanyaan Alkitab. That's me giving Bible studies in the radio. Di sana saya memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab lewat radio. And after few years, I'm now with Adventist World Radio. Dan sesudah beberapa tahun, sekarang saya berada di Adventist World Radio. And I just realized this year. Dan saya baru menyadari hal ini tahun ini. So God is so good. Allah begitu baik. And that's why I encourage you, as young as you are, the Lord can use you mightily and powerfully. Jadi saya mendorong kalian bahwa semudah apapun kalian, Allah dapat menggunakan dengan luar biasa. Then going further at year 2011. Dan kemudian maju tahun 2011. Yes. 2011. Aside from being a pastor in a local church, selain saya menjadi pendeta di gereja lokal setempat, I was also invited to serve as a TV evangelist. Saya juga diundang untuk menjadi
pengkhotbah di televisi. So now from radio, now we are also doing some programs in the television. Jadi dari radio, sekarang kami melakukan program-program di televisi. And I got exposed to how they are doing it when it comes to TV ministry. Dan saya terpapar dengan bagaimana cara-cara melakukan penginjilan lewat televisi. And praise the Lord that now I'm also doing digital ministry. Dan puji Tuhan saat ini saya juga terlibat di dalam pelayanan lewat media digital. This picture is very significant to me. Nah, gambar ini adalah gambar yang sangat penting bagi saya. This is one of the biggest church in Manila, Philippines. Ini adalah salah satu gereja yang paling besar di Filipina, Manila. I was the senior pastor during that time. Nah, waktu itu saya adalah pendeta senior. And I didn't know that the church, they were recording all the sermons every Saturday. Yeah, I didn't know. Dan saya tidak tahu bahwa ternyata gereja ini merekam semua khotbah setiap Sabat. They will record the sermon and they will post it in YouTube without me knowing. Jadi mereka akan merekam khotbah, mempostingnya di YouTube tanpa saya mengetahui hal tersebut. To make the long story short, Jadi untuk membuat ceritanya pendek, after 3 years, sesudah 3 tahun, I was already in a different district or different church. saya sudah pindah di wilayah lain, di gereja yang lain. Then I started receiving calls from people that I do not know. Kemudian saya mulai menerima panggilan-panggilan dari orang-orang yang tidak pernah saya kenal. When I look at the number and the profile, these numbers are coming from the Middle East. Waktu saya melihat nomor-nomor yang datang, saya tahu bahwa nomor-nomor ini datang dari Timur Tengah. And I didn't want to answer the call Dan saya tidak mau untuk menjawab telepon tersebut. because I was afraid. Karena saya takut. I thought these are terrorists. Saya takut ini adalah para teroris. Maybe they're just trying to hack my details. Mungkin mereka coba untuk menghack detail-detail saya. But one time my wife saw the calls coming from these people. Nah, satu kali istri saya melihat ada telepon masuk dari nomor-nomor ini. My wife said, "Why are you not answering the call?" Istri saya berkata, kenapa tidak jawab? And I said, "I don't want." Dan saya berkata, enggak suka. And then she said, "You better answer it." Dan dia berkata, harus jawab. And because my wife said that I should answer it, Dan karena istri saya berkata, saya harus jawab, I said, "Yes, ma'am." saya bilang, siap ibu. So I answered the call, and then this is what they said. Nah, waktu saya menjawab, ini yang terdengar dari sana. "Pastor, we are watching you in YouTube." Dan mereka berkata, pendeta, kami sementara menonton engkau di YouTube. And I said, "I don't have any YouTube program. Dan saya berkata, saya tidak punya program di YouTube. I'm not preaching online." Saya tidak berkhotbah secara online. And they said, "No, you have." Dan mereka berkata, tidak, I kamu said, melakukannya. "I don't have." Enggak pernah. And then they sent me the link of all the sermons that I was doing online. Dan kemudian mereka mengirimkan kepada saya tautan di mana saya berkhotbah secara online. And these were the sermons recorded by this church that I was not aware. Dan ini adalah khotbah-khotbah yang sudah direkam oleh gereja yang saya tidak ketahui. And they told me, "We've watched all your sermons online and now we want you to come to the Middle East." Dan kemudian mereka berkata, kami sudah menonton semua khotbahmu dan kami mau engkau datang ke Timur Tengah. And even, it's a long story, but even coming there was a miracle from the Lord. Pendek cerita, bahkan untuk pergi ke sana sekalipun, itu adalah sebuah mujizat dari Tuhan. But what I'm trying to share with you is that imagine it's 3 years after. Yang akan saya bagikan adalah, bayangkan ini 3 tahun sesudah. The videos were just there online, and after 3 years, somebody was watching it. Jadi video itu ada di online untuk 3 tahun, dan sesudah 3 tahun ternyata ada seseorang yang menonton. And this is the power of digital ministry. Dan ini adalah salah satu kekuatan dari pelayanan digital. We create videos, Kita membuat video, and we don't know how it will affect other people or impact other people. dan kita tidak tahu bagaimana ini akan mempengaruhi orang-orang lain. Some people will be rich immediately, Ada orang yang bisa langsung dihubungi, but some it will take 2 years, 3 years, and still it has power. dan orang yang lain mungkin membutuhkan waktu 2, 3, tapi tetap kuasanya ada di situ. And I want to share with you a confidential photo. Nah, saya ingin membagikan satu foto yang sebenarnya rahasia. I request you to please don't take pictures of video of this.
Dan tolong jangan merekam foto yang ingin saya bagikan. And I have to do a baptism in that area. Dan karena saya harus melakukan acara baptisan di tempat itu. And we have to look for a hidden place to do the baptism. Dan kami harus melakukan baptisan di tempat yang We tersembunyi. need to secure the area and make sure that no one will see us. Kami harus memastikan bahwa di tempat itu aman dan tidak ada orang yang melihat kami. Because in that place, it is punishable by death. Karena di tempat itu hukumannya adalah hukuman mati. And here are 4 people who were baptized in the Middle East. Dan ini adalah 4 orang yang dibaptis di Timur Tengah. And so, digital ministry works. Amen? Jadi digital ministry itu berlaku, benar-benar bekerja. And because of that, brothers and sisters, Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, it led us to the creation of that page. itu menuntun kami untuk membuat laman ini. Because we realized that, imagine it's already after 3 years, Karena bayangkan sudah lewat 3 tahun and still people are being reached online. dan orang-orang masih bisa dijangkau melalui video tersebut. And when we started creating videos in this page, Dan kemudian kami mulai membuat video-video di halaman ini. our mindset was like, okay, let's just make videos and let's see how the Lord will use it. Yang ada di pikiran kami adalah, oke, mari kita buat video dan nanti kita lihat bagaimana Tuhan akan menggunakannya. Because like what happened in this church, Karena seperti apa yang terjadi di gereja ini, the videos will just be there online, video itu akan tetap ada di sana secara online. and we don't know that after 2, 3, 4, 5 years, many people will still be reached. Dan kita tidak tahu bahwa sesudah 2, 3, 4 tahun ada banyak orang yang masih tetap bisa dijangkau. And here are more stories of online Bible studies. Dan ini adalah cerita lain tentang pembelajaran Alkitab secara online. That photo over there, that young people sitting in a couch, Nah, di foto di mana anak-anak muda duduk di atas sofa, no one is there to give them Bible study face to face. tidak ada yang akan memberikan mereka pelajaran Alkitab secara bertatap muka. So what they did using a cell phone, they are just watching my online Bible studies. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan HP dan menonton pelajaran Alkitab saya secara online. And every time they have Bible questions, they will just send me. Dan setiap kali mereka punya pertanyaan Alkitab, mereka akan kirim ke saya. Here's another woman who was baptized because of digital ministry. Ini adalah cerita seorang wanita yang dibaptis oleh karena pelayanan digital. She was just listening to online series of sermons. Dia hanya mendengarkan seri belajar Alkitab secara online. And so, I have so many stories to share about the effectiveness of digital evangelism. Saya memiliki begitu banyak cerita tentang seberapa efektif pelayanan digital online. And the glory goes back all to Jesus Christ. Dan semua kemuliaan hanya kembali kepada Yesus Kristus. Because from the start, I told you, we don't know anything about this. Karena sejak awal saya katakan kepada kalian bahwa kami tidak tahu apa-apa tentang ini. We are even amazed how the Lord has been using us digitally. Bahkan kami masih terkesan bagaimana Allah menggunakan kami secara digital. And because of this exposure, Dan oleh karena exposure ini, I didn't know that this will also open the way for me to be called to serve in the Adventist World Radio. saya tidak tahu bahwa ternyata ini membawa saya untuk bekerja di Radio Advent Sedunia. I was called to serve as the director for Center for Digital Evangelism. Saya kemudian ditunjuk menjadi direktur pusat penginjilan digital. Allow me to tour you around. Oke, mari saya akan tunjukkan tentang This tempat is itu. the building that we have. Oke, ini adalah bangunannya. In one of the floors, we have the Adventist World Radio office. Nah, di salah satu lantai kita memiliki kantor Radio Advent Sedunia. The building behind on the left side is the division office. Nah, yang berada di sebelah kiri di belakang itu adalah kantor pusat divisi. Here's a picture of the center. Nah, ini adalah pusatnya. So this is our office. Ini kantor kami. This is where our young people are answering Bible questions. Disinilah anak-anak muda menjawab pertanyaan-pertanyaan Alkitab. We also have a mini studio. Kami juga memiliki studio yang kecil. This is where we are recording sermons, prayers, and many more. Di sini kami merekam khotbah,
lagu-lagu, ayat-ayat Alkitab, dan banyak hal yang lain. This is where we encourage our young people to be creative in doing contents. Disinilah kami mendorong anak-anak muda untuk menjadi kreatif dalam membuat konten-konten. We also have this chapel area. Ini juga adalah ruangan chapel. This is where we are conducting all the trainings for our young people. Disinilah pusat-pusat pelatihan kepada orang-orang muda. This is where we are having our worships every week. Di sini kami mengadakan ibadah setiap minggu. Now let me tour you around in the dormitory. Mari kita lihat asramanya, tur di asrama sekarang. This is the dormitory for the missionaries. Ini adalah asrama bagi para misionaris. Let me go back to this picture. Mari kita kembali ke gambar ini. So now the building at the back, it's the dormitory. Nah, Right side. bangunan yang di belakang sebelah kanan itu adalah asrama. So again, this is the picture. Inilah gambarnya. Here's a picture, a sample of the rooms that we have prepared for our young people. Nah, ini adalah contoh salah satu ruangan yang disediakan bagi anak-anak muda. I know some of you might say, wow, that's extravagant. Mungkin beberapa akan bilang, wow, ini baik sekali ruangannya. Well, in reality, that's how AWR loves you young people. Ini menunjukkan bagaimana Adventist World Radio begitu mengasihi anak-anak muda. When we are building this building, our leader said, we want the best for our young people. Ketika kami membangun ruangan ini, kami berkata bahwa kami ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak muda. We want them to feel comfortable Kami ingin mereka merasa nyaman. so that there will be no reason to give their less for Jesus. Sehingga tidak ada alasan tidak memberikan yang terbaik bagi Yesus. And then here's a very, here's a photo, an updated photo of our team. Nah, ini adalah foto terbaru dari tim kami. So you can see there's so many of our young people in that territory. Kalian lihat ada banyak anak-anak muda di wilayah ini. AWR is investing a lot of resources to train our young people to be digital missionaries. Radio Advent sedunia menginvestasikan begitu banyak sumber daya untuk melakukan penginjilan secara digital. It is our desire that these young people will grow in faith and in their love for Jesus. Adalah kerinduan kami anak-anak muda ini boleh bertumbuh di dalam kasih mereka kepada Kristus. They come to CDE to learn, Mereka datang untuk belajar, but at the same time to contribute so we can improve the system. dan pada saat yang bersamaan mereka akan memberikan kontribusi untuk membuat sistem itu semakin baik. As of now, there are CDE missionaries, it's represented by 17 countries. Nah, di tim ini diwakili oleh orang-orang muda dari 17 negara. Here are the countries that we have. Ini adalah negara-negara yang diwakili oleh kelompok tadi. I can just read Botswana, Mauritius, India, Pakistan, USA, Papua New Guinea, Thailand, Indonesia. Di sana dari negara-negara itu ada Indonesia di sana. But there's only one Indonesian. Tapi hanya satu orang Indonesia yang di sana. We need 2 to 3 more Indonesians. Kami memerlukan 2 atau 3 lagi. The question is, who will answer the call? Pertanyaannya, siapa yang mau untuk menjawab panggilan We ini? want to get another Indonesian for Jesus. Kami ingin lu mencari seorang Indonesia bagi Kristus. And one of those and that Indonesian came from this university. Dan orang Indonesia itu datang dari universitas ini. We hope we can get another 1 or 2 for Jesus. Semoga ada 1 atau 2 lagi yang boleh We bergabung. also have from South Africa, Ada juga yang datang dari Afrika Selatan. Kenya, Brazil, Namibia, Fiji, Philippines, New Zealand, Ghana, Ecuador, Zimbabwe, Argentina. Semua negara ini yang ada di gambar inilah yang ada di sana. So it's a very international atmosphere. Jadi suasananya adalah suasana internasional. When missionaries come, Ketika para misionaris datang, we train them. kami melatih mereka. We teach them the technical parts. Kami mengajar bagian-bagian teknis. We teach them how to do social media and media production. Kami mengajar mereka bagaimana melakukan media sosial dan melakukan produksi. We teach them how to respond, answer calls, and create partnerships. Kami mengajar mereka bagaimana memberikan respons, bagaimana memberikan komentar, dan bagaimana membangun hubungan. We teach them how to do Bible studies and marketing emails. Kami mengajar mereka bagaimana melakukan pelajaran Alkitab dan mengirim email. We also teach them how to use the digital missionary app
that AWR created. Kami juga mengajar mereka bagaimana menggunakan aplikasi HP yang telah dibuat oleh Radio Advent Sedunia. But of course, this is not just technical things. Tapi tentu saja bukan saja hanya hal-hal teknis yang diajarkan. This is a ministry. Ini adalah sebuah pelayanan. And so I created this discipleship process for our young people. Jadi kami menciptakan adalah proses pemuritan untuk anak-anak muda. Because we don't want our young people to miss the point that this is all about Jesus. Kami tidak ingin anak-anak muda melupakan bahwa semua yang dibuat ini adalah tentang Yesus. Because you can learn the technical parts. Kita bisa mempelajari hal-hal yang teknis. But if you don't have Jesus, Tapi jika kita tidak memiliki Kristus, you will not be successful as a missionary. kita tidak akan pernah sukses sebagai seorang The misioneri. secret ingredient is always Jesus. Dan rahasia inti itu adalah selalu Kristus. So when a missionary comes, Jadi ketika seorang misionari datang, he or she becomes a member of CDE. dia akan menjadi member dari CDE. We help them to mature in their faith. Kami menolong mereka untuk menjadi dewasa di dalam iman. We help them to expand their ministries. Kami menolong mereka untuk memperbesar pelayanan mereka. And we want them to be a full-blown missionary for Jesus. Dan kami ingin mereka menjadi misionari yang sepenuhnya bagi Kristus. Missionaries who are very eager to share Jesus. Seorang misionaris yang suka sekali untuk membagikan tentang Kristus. Missionaries who do not complain. Misionaris yang tidak akan mengeluh. Who are always grateful for what the Lord brings to them. Yang akan selalu berterima kasih apapun yang Tuhan berikan kepada mereka. And here are the topics that we are discussing. Dan ini adalah topik yang kita akan diskusikan. We teach them the fundamental beliefs of the church. Kami mengajarkan mereka 28 doktrin gereja. We teach them strategies, statements, expectation, and structures. Kami mengajarkan tentang struktur, what else? Structure. The structure of the church. Ya, struktur dari gereja. We teach them how to study the Bible. Kami mengajarkan bagaimana untuk belajar Alkitab. We teach them how to preach. Kami mengajarkan mereka bagaimana untuk berkhotbah. We teach them how to read the Bible properly. Bagaimana untuk belajar Alkitab. And of course, the Dengan tepat. center of it all, Jesus Christ. Dan tentu saja pusatnya adalah selalu Yesus This is Kristus. the discipleship process that we have for our young people. Ini adalah proses pemuridan yang kami miliki untuk anak-anak muda. And our missionaries are becoming experts in answering social media channels. Dan para misionaris itu menjadi ahli dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di sosial media. They do pastoral support. Mereka mengetahui bagaimana memberikan dukungan pastoral. They take calls and pray for people. Mereka menjawab telepon dan berdoa bagi mereka. They answer Bible questions. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan Alkitab. And they connect people to local churches. Dan mereka menghubungkan orang-orang dengan gereja terdekat. And by God's grace, the Lord has blessed our ministry. Dan dengan pertolongan Tuhan, pelayanan ini sudah terberkati. The woman in blue Yang pakai baju biru, wanted wanita, was also suffering depression. adalah seorang yang menderita depresi. But then, our two missionaries over there, Sus and Kara, Tapi kemudian dua misionaris yang di sana, Sus dan Kala, and they were able to talk to this woman online. bisa berbicara dengan wanita ini secara online. And the woman was able to realize her situation. Dan kemudian wanita yang dihubungi itu mulai menyadari tentang situasinya. And then this woman decided to be baptized. Dan wanita ini akhirnya memutuskan untuk dibaptis. He was even baptized by the vice president of AWR. Dan kemudian dibaptis oleh wakil presiden Radio Advent Sedunia. And you know what's amazing about this story? Dan kalian tahu yang menarik dari cerita ini adalah She was depressed, dia depresi, but then she was baptized. dia dibaptis. And you know what she's doing now? Dan kalian tahu apa yang dilakukan sekarang? She's a full-time missionary for Jesus. Dia sekarang adalah seorang misionaris sepenuhnya bagi Kristus. So by God's grace, through digital evangelism, people's lives are being changed. Dan puji Tuhan, melalui digital evangelism, banyak orang yang terberkati. But we do not want that our missionaries are just always behind the computer. Tapi kami juga tidak ingin para misionaris cuma berada di belakang komputer. Because like what I said, even if what we're doing is good, it can be addictive. Karena seperti yang selalu saya katakan, walaupun hal ini baik, itu akan bisa menjadi kecanduan.
And so, every Saturday, Jadi setiap hari Sabat, every weekend, setiap akhir pekan, we encourage our young people to go out and serve people face to face. kami mendorong anak-anak muda itu untuk keluar dan bertemu orang untuk bertatap muka. Here are some photos of our church visitations. Ini adalah foto-foto tentang kunjungan-kunjungan di gereja. Some photos of our evangelisms. Ini adalah foto-foto penginjilan. We also do personal visitations. Kami juga melakukan kunjungan pribadi. We do trainings in different churches. Kami membuat pelatihan di gereja-gereja yang berbeda. We conduct Bible studies online and face to face. Kami membuat pelajaran Alkitab secara dalam jaringan maupun muka dengan muka. They give health lectures. Mereka memberikan pelajaran kesehatan. They sing for Jesus. Mereka menyanyi bagi Yesus. They are also preaching their sermons. Mereka juga berkhotbah. And so they themselves are being used by the Lord so that people will be baptized. Dan mereka digunakan oleh Tuhan menuntun orang-orang untuk dibaptis. And so young people, we have this opportunity for you. Jadi kesempatan ini diberikan untuk kalian. And so we are looking for somebody who is a team player. Kami mencari orang-orang yang bisa bekerja sebagai satu tim. Someone who has this attitude to learn. Orang yang memiliki kerinduan untuk belajar. We are looking for single young people Kami mencari orang-orang muda yang masih single. from 18 to 35 years old Berumur 18 sampai 35 tahun. who loves Jesus and His truth. Yang mengasihi Tuhan dan kebenarannya. And we need someone who is flexible Seseorang yang fleksibel. because there are so many ministries that we're doing. Karena ada begitu banyak pelayanan yang sementara kami lakukan. And I know the next one will be somehow a challenge Dan saya tahu ada suatu hal yang akan kami buat, mungkin akan menantang. because all the instructions that we are giving in CDE, Karena semua instruksi yang kami berikan di CDE it will be in English. adalah dalam bahasa Inggris. So we need someone who can understand and speak English. Jadi dibutuhkan seseorang yang mengerti dan bisa berbahasa Inggris. And when your time is done with CDE, Dan ketika waktu dengan CDE sudah selesai, we want you to be the one to do the connections here in Manado. kami ingin kalian untuk kembali dan berhubungan dengan kami dari Manado. So we can build more centers of digital evangelism in different countries. Sehingga akan ada pusat-pusat penginjilan digital lainnya di negara-negara yang berbeda. Now we are trying to build CDEs in Korea, Sekarang kami sementara mencoba untuk membangun CDE di Korea, in Pakistan, di Pakistan, in Malaysia, di Malaysia, Timor-Leste, Timor Leste, Nepal, Nepal, and many more. dan banyak tempat lagi. And we want one in Indonesia. Dan kami ingin ada satu di Indonesia. So if you know somebody, Jadi jika kalian tahu seseorang, or if you're that person, atau mungkin kalian orang itu, I hope that you will answer the call. semoga kalian akan menjawab panggilan ini. I hope that you will be ready to say, yes, Lord, Semoga kalian akan berkata, Tuhan saya siap, and accept the challenge. dan menerima tantangan ini. Please don't hesitate to contact us. Jangan ragu untuk mengontak kami, Or maybe you can reach out through link atau mungkin bisa menghubungi Miss Ling, if you want to participate in this mission for the Lord. jika memang ingin berpartisipasi pada program ini. And I hope that you can be part of this movement. Dan saya berharap kita boleh menjadi bagian dari pergerakan ini. You can be part of our growing family. Kalian boleh menjadi bagian dari keluarga yang sementara bertumbuh. And together with AWR, Dan bersama-sama dengan Radio Advent Sedunia, we can all say and shout, kita akan menyanyi dan berseru. no walls, no borders, no limits. Tidak ada tembok pemisah, tidak ada batas negara, tidak ada yang membatasi. Because Jesus is with us, Karena Kristus bersama-sama dengan kita, nothing is impossible. tidak ada yang mustahil. May God bless you all. Tuhan memberkati kita semua.